Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alrama Prano dengan NIM C1J022046. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang konsep dan dasar hukum pajak penghasilan untuk memenuhi tugas dari perpajakan 2. Baiklah, yang pertama yaitu pengertian pajak penghasilan atau PPH. Pajak penghasilan dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan dan badan yang berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama 1 tahun pajak. Pemungutan pajak penghasilan di Indonesia ditetapkan berdasarkan sistem self-assessment, yaitu wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Subjek dan objek pajak. Satu, subjek pajak penghasilan orang pribadi. Terbagi atas dua, yaitu subjek dalam negeri, yaitu WNI atau WNA yang memperoleh penghasilan dari Indonesia dan berdomisili lebih dari 193 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan luar negeri. Mereka yang tidak berdomisili di Indonesia tetapi memperoleh penghasilan dan tidak tinggal lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Kedua, subjek pajak penghasilan orang pribadi. Terbagi atas dua, yaitu subjek dalam negeri, yaitu perusahaan yang bertempat dan melakukan aktivitas usaha di Indonesia, dan subjek luar negeri, yaitu perusahaan yang tidak bertempat di Indonesia, tetapi menjalankan aktivitas dan mendapatkan penghasilan di Indonesia. Tiga, subjek pajak penghasilan warisan. Warisan yang belum dibagi dikategorikan sebagai subjek pajak penghasilan jika berpotensi menjadi penghasilan. Contohnya gedung. Empat, subjek pajak penghasilan badan usaha tetap atau disingkat BUT. BUT, badan usaha tetap, adalah aset berupa tanah, gedung, atau agen elektronik atau peralatan otomatis yang dimiliki untuk menjalankan aktivitas usaha melalui internet. Baiklah, di sini ada subjek dan non-subjek pajak. Objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Yang termasuk objek pajak adalah satu, gaji; dua, hadiah dari undian; tiga, laba usaha; empat, keuntungan; lima, bunga atau bunga deposito; enam, dividen; tujuh, royalti; delapan, sewa; sembilan, iuran; sepuluh, saham. Dan yang tidak termasuk subjek dan objek pajak. Yang bukan subjek pajak, kantor kedutaan, konsulat jenderal, atau perwakilan negara asing. Yang kedua, pejabat negara asing yang bertugas sebagai pejabat diplomatik. Yang ketiga, organisasi internasional yang ditetapkan Menteri Keuangan. Yang keempat, penjabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan Menteri Keuangan. Yang bukan objek pajak: satu, bantuan atau sumbangan; dua, harta hibah; tiga, warisan yang sudah dibagi; empat, dana pensiun; lima, penghasilan dari modal yang ditanam; keenam, beasiswa. Wajib pajak dan PTKP. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Yang kedua, penghasilan tidak kena pajak atau PTKP merupakan jumlah pendapatan wajib pajak pribadi yang dibebaskan dari PPh pasal 21. PTKP berfungsi sebagai pengurang penghasilan neto wajib pajak atau WP. Baiklah, berikut ini adalah tarif PTKP dengan golongan kode dan tarif PTKP-nya. Golongan tidak kawin, ada kode TK garis miring 0, TK garis miring 1, TK garis miring 2, TK garis miring 3. Tarif PTKP-nya kita dapat melihat di gambar ini. Ada juga yang golongan kawin dengan kode K garis miring 0, K garis miring 1, K garis miring 2, K garis miring 3. Dan ada golongan kawin plus istri, penghasilan suami dan istri digabung. Ada K garis miring I garis miring 0, K garis miring I garis miring 1, K garis miring I garis miring 2, K garis miring I garis miring 3. Dan disinilah kita dapat melihat tarif PTKP dari golongan dan kode-kode pada gambar ini. Tarif pengenaan pajak. Tarif pajak adalah dasar pengenaan pajak terhadap objek pajak yang menjadi tanggungannya. Tarif pajak biasanya berupa persentase dasar pengenaan
pajak adalah nilai berupa uang yang dijadikan untuk menghitung pajak yang berutang. Tarif kena pajak. Ini ada tabel tarif dan bracket pajak penghasilan orang pribadi agar lebih mencerminkan keadilan. Dapat dilihat di sini ada lapisan tarif 1 sampai ke 5 dan juga ada undang-undang pajak penghasilan RUU HPP. Di sini ada rentang penghasilan dan berapa tarif kena pajak. Baiklah, dasar hukum pajak penghasilan. Dasar hukum PPh diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Namun, dalam perkembangannya, undang-undang ini telah mengalami 4 kali perubahan, yaitu pertama kali dalam UU Nomor 7 Tahun 91, kedua dalam UU Nomor 10 Tahun 94, ketiga dalam UU Nomor 17 Tahun 2000, dan keempat dalam UU Nomor 36 Tahun 2008 yang semuanya tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 mengenai pajak penghasilan. Selain itu, ketentuan terbaru dalam PPh telah disempurnakan dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau UU HPP. Kesimpulan, pajak penghasilan dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan dan badan yang berkenan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama 1 tahun pajak. Subjek pajak penghasilan adalah orang pribadi, harta warisan yang belum dibagi, badan, dan BUT. Objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dasar pengenaan pajak adalah nilai berupa uang yang dijadikan untuk menghitung pajak yang terutang. Dasar hukum untuk pajak penghasilan adalah Undang-Undang UU Nomor 7 Tahun 1983, kemudian mengalami perubahan berturut-turut dari mulai UU Nomor 7 Tahun 91, UU Nomor 10 Tahun 94, UU Nomor 17 Tahun 2000, serta terakhir UU Nomor 36 2008 dan seterusnya. Baiklah, terima kasih. Terima kasih. Apabila ada kesalahan kata atau penjempulan dan pelafalan, saya mohon maafkan. Wabillahi wa taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.